gereja. Vi, kita ada apa? Kok bisa di sini? Kayak mimpi sih tiba-tiba di sini. Iya. Oh, ini juga Ada Bang Rio, ada Bang Bapak, ada Bang Mario. Ya ampun, tiba-tiba di sini. Memang kita harus ditakdiri untuk puji Tuhan hari ini, Kak. Iya dong, Ibadah. Kak. Gimana? Iya, mau, setuju. Oke, untuk itu sekarang Kak Via sama Kak Rati, kita semua di sini mau mengajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau nyanyi dulu dong, Kak. Lagu apa? Puji Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke, semuanya semangat ya. Kita bangkit berdiri. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Lagu kedua, adik-adik, tadi ini masih semangat kan yang pertama. Yang kedua kita akan pakai gerakan lagi, Kak Rati. Iya. Karena tema kita hari ini Allah sumber kuatku, kita mau nyanyi satu pujian. Oh no! Kita mengangkat satu lagu yang berjudul With Christ in the Vessel. Oke, pasti meskipun kita udah 1,5 bulan nggak gereja, nggak sekolah minggu, adik-adik pasti pada tahu ya gerakannya ya. Tahu dong, Kak. Tahu dong. Tahu ya? Tahu dong. Meskipun kita nggak bertatapan, pasti adik-adik di rumah masih pada semangat bangkit berdiri. Sekarang kita nyanyiin ya. Ayo, Bang. Sesuai dengan tema kita hari ini, Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita. Dan di kondisi yang pandemi corona ini ya Kak, kita nggak perlu khawatir karena ada siapa Tuhan Kak? Yesus. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh di kehidupan Kak Rati gimana sih? Berpengaruh banget ya Kak? Ya pastilah berpengaruh. Contohnya apa? Tuhan Yesus itu selalu kasih berkatnya, Tuhan Yesus itu selalu menolong. Oh no! Karena banyak pertolongan Tuhan Yesus yang udah Kak Rati rasain. Oh berarti kayak misalkan nih masih sehat ya kan? Iya, Kita masih betul. ketemu nih di hari sekarang. Apalagi nih minggu pagi ceria banget, cerah banget ya nggak Kak? Iya dong Kak, itu salah satu bentuk berkat Tuhan.
berkat Tuhan banget ya. Allah kita hebat nggak kak? Hebat banget Kak Via, tidak bisa terkatakan oleh kata-kata. Iya luar biasa ya. Kita mau angkat satu pujian, Allahku besar. Ayo bang, ingat. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oke. Adik-adik, sekarang udah pada capek kan pasti? Adik-adik boleh dipersilakan duduk. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan bernyanyi apa Kak Rati? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Pasti pada tahu semua. Kita nyanyikan ini dengan setengah suara karena kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Rati. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur kami boleh kembali hadir di hari ini Bapa untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur akan hal itu. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami, ibadah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Kiranya setiap firman-Mu yang tersampaikan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya kami tetap bersuka cita dan bersyukur walaupun kami dalam keadaan seperti ini ya Bapa. Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Bapa juga memberkati dan melindungi setiap kakak dan abang sekolah minggu, agar kiranya mereka juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Walaupun hari ini kita ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak yang kami kasihi, mari kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 3. Ya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan Allah di dalam hidupmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber dari segalanya. Kasihanilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, agar kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Aku
Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, pada saat ini kami merayakan ibadah kami, perjumpaan kami di dalam rumah kami masing-masing. Bahwa kuasa-Mu itu melampaui segala akal, pikiran, kekuatan, dan juga waktu dan tempat. Karena Engkau adalah pencipta itu semua. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan orang tua kami yakin dan percaya Engkau hadir. Karena bukan tempat yang menandakan Engkau ada, tetapi hati yang bersih menerima Engkau sebagai Tuhan, disitulah Engkau hadir. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini kita merayakan Minggu Jubilate, yang artinya bersoraklah bagi Tuhan. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini itu diambil dari surat Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Inilah firman Tuhan bagi kita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi saya membacakan cerita tentang Yesus yang bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Kenapa Yesus menaiki sebuah perahu? Karena Dia mau pergi ke desa seberang. Pada saat itu, murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus hendak pergi
ke desa seberang itu. Yesus sudah capek pada saat itu. Yesus sudah lelah. Kenapa? Karena dia bekerja seharian. Dia seperti seorang penabur yang memberikan benihnya kepada tanah. Walaupun banyak orang yang senang kepada Yesus, tetapi ada juga orang-orang yang tidak begitu menyukai Yesus. Tetapi Yesus tidak peduli di situ. Dia tetap setia kepada panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Adik-adik sekolah minggu, Yesus mau pergi ke daerah seberang. Karena dia butuh istirahat, dia menyuruh murid-muridnya, Simon Petrus, bawa perahu, kita akan pergi ke seberang. Dan Yesus pun menaiki perahu itu. Karena begitu capeknya Yesus, ketika dia menaiki perahu itu dia pun tertidur di dalam perahu itu. Mulai perahu itu berjalan, dan ketika perahu itu berjalan, tiba-tiba mulailah datang angin. Angin berhembus kencang, mulai dia semakin lama semakin kencang. Pada awalnya murid-murid Yesus tidak takut. Kenapa? Karena dari sebagian besar murid-murid itu adalah seorang nelayan. Mereka adalah nelayan yang tangguh. Mereka terbiasa untuk menghadapi badai itu. Tetapi mereka mulai merasakan ada yang salah. Ada hal yang tidak bisa dikendalikan mereka. Mereka mulai menurunkan tirainya, dan ketika tirai itu mulai turun, ternyata angin semakin kencang. Dan saking kencangnya, air pun mulai masuk. Adik-adik sekolah minggu, disitulah ternyata dunia tidak menyukai Yesus. Kekuatan ombak tadi membuktikan bahwa dunia menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka mencoba untuk menelan Yesus, mereka mencoba untuk memakan Yesus, mereka mencoba untuk mematikan Yesus. Padahal bukan di situ kematian Yesus. Dan ketika air mulai masuk ke perahu, murid-murid mulai panik. Mereka mengatakan, Tuhan bangun, Tuhan bangun. Apakah kau tidak peduli kepada kehidupan kami? Sering sekali kita berpikir seperti itu. Tuhan, itu engkau gak baik ya sama kami. Kenapa nilai-nilai kami buruk? Kenapa engkau memberikan COVID kepada kami? Apakah engkau tidak peduli kepada dunia ini? Yesus bangun. Yesus mendengar orang yang berkeluh kesah itu. Yesus mendengar doa kita. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, yakinkan diri kita adik-adik, karena doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan doa itu, sama seperti Yesus yang bangkit dari tempat tidurnya, dia pun menghardik bumi. Dia mengatakan kepada kuasa kejahatan, dia menghardik kuasa iblis dan mengatakan, diam, tenanglah. Artinya apa? Kuasa Tuhan melebihi kuasa dunia. Oleh karena itu adik-adik, jangan takut untuk menghadapi situasi sekarang ini. Berdiam dirilah di rumah, kerjakan tugas-tugasmu, dengarkan perintah orang tua, dan juga kerjakan apa yang diperintahkan oleh guru-gurumu. Itu adalah tugas dari Tuhan kepada kita untuk tenang di dalam diri kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan tetap bekerja bagi diri kita pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan kepada angin itu, diam, tenanglah. Angin itu pun mulai reda dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Mengapa Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya? Supaya ketika dia menghardik danau itu dan ketika danau itu pun menjadi tenang, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan lagi engkau takut, jangan lagi engkau tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus berkuasa atas segala ciptaannya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas danau, yang berkuasa atas gunung-gunung, dan juga Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Yakinkan adik-adik, kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, Engkau menguasai segala kehidupan ini. Walaupun kehidupan mempunyai kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan itu tunduk di dalam kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan,
yakinkan kami akan kekuatan-Mu dan akan kekuasaan-Mu. Karena dari kekuatan dan kekuasaan itu kami dapat tenang dan kami dapat damai. Walaupun adik-adik kami beribadah di rumah, bekerja di rumah, ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau menyertai mereka. Biarkan mereka mendengarkan orang tua mereka, biarkan mereka mendengarkan dan taat kepada guru-guru mereka, melaksanakan kehidupan mereka di dalam rumah masing-masing. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu yang memfasilitasi peribadahan ini dan juga tim bersama-sama dengan tim ibadah kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang tetap menyatukan kami. Karena kasih karunia-Mu itu melebihi dari kuasa manusia. Oleh karena itu kami yakin dan percaya, walaupun kami berbeda tempat pada saat ini, kami Engkau satukan di dalam ikatan darah-Mu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia ayat 1 dan ayat 3. Adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan Allah menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengerenai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Hai adik-adik, gimana tadi? Udah dengar kan khotbah dari Amang Pendeta Siahaan? Tadi kan inti khotbahnya itu tentang Tuhan sumber kekuatan kita ya kak? Iya betul Kak Tia. Apa sih isi cerita hari ini itu? Apa yang Kak Rati ini? Kak Rati tangkap? Yang Kak Rati tangkap dari firman Tuhan yang tadi dibawakan sama Amang Siahaan itu, bahwa bersama Tuhan Yesus kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi setiap
pencobaan, pergumulan ya kak, atau pergumulan atau persoalan. karena tadi yang kitab diambil dari kitab Markus itu ya kak, itu Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan bilang kan itu tuh ceritanya Tuhan Yesus lagi tertidur Iya betul. di kapalnya ya kak. Iya. Tiba-tiba ada apa? Ada badai. Digoyang-goyang tuh kapalnya sama badai. Terus semua murid-muridnya panik nggak? Takut. Ketakutan. Sekarang Kavia mau tanya, kalau Kak Rati di dalam kapal itu gimana perasaan Kak Rati? Yang pasti sama kayak murid-murid Tuhan Yesus, takut. Takut ya? Iya. Ada kepikiran pengen loncat gak nyelamatin diri sendiri, berenang gitu? Enggak sih kak, paling aku pasti manggil Tuhan Yesus, tolong aku gitu. Ah yang benar. Ya bener dong. Oh gitu. Karena kan pasti pas Tuhan Yesus bangun tiba-tiba dia bilang, "Hei, di manakah imanmu?" Dia cuma bilang sama lautnya gini, "Hai ombak, tenanglah." Terus langsung tenang. Langsung tenang. Semua murid-muridnya pada kaget. Tuhan terkejut. Yesus tuh hebat banget ya kak. Ya. Sekarang Kavia sama Kak Rati mau ngangkat satu pujian yang berjudul Aku Anak Raja. Kenapa Kavia sama Kak Rati pilih lagu Aku Anak Raja? Karena kita harus bahagia, penuh sukacita, karena kita semua di sini anak raja dari Tuhan Yesus, ya kak? Tuh Kavia. Oke, ayo bang mainkan. Kita pakai gerakan ya, seperti ini boleh. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ulang tahun lagi bang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak, gimana kalau kita ganti liriknya? Jadi kalau misalkan namanya Kavia, aku nyebut Kavia, Kak Rati, misalkan adik-adik namanya Marciano, sebutnya Marciano. Terus bilang Marciano anak raja, Mama anak raja, Papa anak raja, kita semua anak raja gitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak kak? Setuju Kavia. Seru kali ya biar adik-adik semangat. Oke, masih bangkit berdiri. Ajak semua mama papanya untuk beribadah, untuk menyanyikan lagu ini. Oke? Ayo bang, kita Raja anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, hai anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang Kavia sama Kak Rati mau mempersiapkan aktivitas buat minggu ini. Hari ini kita mau bikin apa, Kavia? Kalau dari bahan-bahannya di sini adik-adik bisa lihat ya, di sini tuh ada kertas Concord-nya, ada spidolnya, terus ada lem. Ini apa, Kavia? Ini tuh tatakan gelas ya, sama panci, ya kan? Kok panci? Ya pokoknya semua barang-barang yang di dapur yang bisa dibentuk menjadi Lingkaran. Emang Emang kita mau bikin apa sih, Kavia? kalau dari gambarnya sih ini namanya pelampung kak. Kalau misalkan pelampung nih Kak Rati ya, Kavia tanya balik ya ke Kak Rati ya. Kalau pelampung itu fungsinya buat apa kak? Pelampung itu fungsinya untuk salah satu alat keselamatan buat di laut dan di kolam renang biasanya, Kak.
Berarti buat kayak ngelatih kita pinter renang gitu ya biar Oh, nggak iya. tenggelam. Sesuai tema kita, Allah sumber kuatku, ya nggak kak? Wow, Tuhanku hebat. Lebih tepatnya. Jadi Kak. kita bikin pelampung ya. Kita boleh mulai nih kak. Boleh dong. Oke, yuk. Pertama, kita siapin dulu dua kertas Concord yang berbeda warna. Sekarang kita siapin lingkarannya dulu Kak Via. Boleh, yuk. Pertama, kita buat lingkaran yang Besar. besar. Adik-adik tau nggak lagunya? Lingkaran besar, lingkaran besar. Terus ada lingkaran kecil gitu. Nah, terus kita buat lingkarannya seperti ini. Setelah itu, kita bikin lingkaran di bagian tengahnya. Harus pas ya. Nah, setelah seperti ini, adik-adik harus gunting bagian tengah sini dan lingkaran sebelah sini. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kalian warnain warna merah menjadi seperti ini. Nah, sudah seperti mirip pelampung kan Kak Via? Itu merahnya berarti di sisi-sisinya ya kak? Iya. Ada 4 titik gitu loh. Iya, benar. Kayak kalau misalkan adik-adik mau berenang aja gitu kan bisa perhatiin ya sisi-sisinya itu di titik-titik mana aja, dikira-kira aja. Fungsinya itu kenapa sih ada titik-titiknya? Kita lanjut kak ke step berikutnya. Nah, setelah itu di bagian tengah sini kalian, oh ya, sebelumnya kalian lingkarin dulu nih. Kalian bikin lingkaran lagi di kertas yang berwarna lain. Kecil. Yang ini ya untuk ukurannya. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, maaf ya kalau agak-agak. Tremor ya kak, tangannya ya kak. Nah, ini kalian gunting juga. Yang ini kalian jadikan bagian tengahnya. Jadi deh. Diameternya beda berarti ya. Yuk. Berarti di rumah adik-adik harus punya media, terserah apa aja. Yang satu medianya lebih besar lingkarannya diameternya. Terus yang satu diameternya lebih kecil. Nah, yang kecilnya ini ditaruh kayak gini nih. Coba kak. Kayak gitu. Warnanya jadi Tengahnya ditaruh dilapisin. Nah, supaya nempel kalian kasih lem. pakai lem nasi boleh nggak kak kalau nggak ada lem kuku? Boleh pakai lem apa aja. Boleh ya kak ya? Di Kan sini saking kreatif iya, ya kak. kalian harus kreatif pakai apa aja. Bahan-bahan yang ada di rumah pokoknya ya kak. Kalau lem sagu kak? Lem sagu boleh Kak Pia? Boleh ya. Boleh. Terus kalian tempel di bagian belakangnya ya. 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 Nah, jadi deh kayak gini Lampunya. pelampungnya. Dasarnya dulu Kak Pia. Ya. Setelah itu baru kalian tulis di sini. Jesus saves. Tulisannya mana sih yang udah ada nih? Nih, kayak gini nih. Nah, untuk horong kecil, adik-adik horong kecil yang mulai dari kelas Batita sampai kelas 2 SD, adik-adik bisa di sini tulis di sini Jesus. Terus di sini nama adik-adik, ya, nama. Terus ayat hafalan kita hari ini nih dari Markus 4 ayat 39. Di bawahnya ditulis deh save. Tuh. Ini khusus untuk adik-adik horong kecil ya. Yang Batita sampai kelas 2 SD ya, Kak? Kelas 2 ya. Terus ditambahin ini nih. Boleh dikasih tali. Tali buat Terus diikat. kalian bisa tempatin di mana aja, bisa digantung di pintu Batas Alkitab juga bisa. atau ya? pembatas Atau Alkitab juga boleh. Atau enggak bisa juga nih Kak, buat adik-adik yang kelas kecil, horong kecil, ditambahin lingkarannya biar lebih banyak ya Kak. Di sini mungkin bisa ditulis Jesus, Mama, Iya. ya enggak? Atau enggak Jesus, Papa, Jesus, Kakak, Adik atau Abang ya enggak Kak? Ya, contohnya kayak gini nih Kak Fia. Kalau banyak. Bentar ya. Nah,
kayak gini nih. Jesus, saves papa. Dipegang aja gini Kak. Saves mama. Oke, Jesus saves tentunya Bang Marsiano. Kita terus Jesus saves kakak Keisha. Nanti ini bisa dibolongin ya Kak? Atau dibikin benang gitu? Boleh dikasih benang atau boleh lebih praktis bisa ditempelin di tembok rumah Kak. Tembok rumah di dinding. Ya? Jadi kayak diameternya tuh agak kayak bentukannya. Coba lo Kakak agak-agak geser. Nah, kurang lebih kayak gini ditempelin di dinding rumah. Boleh disangkutin pakai benang-benang wol gitu ya Kak ya? Iya, boleh. Biar lebih cantik. Iya. Atau nggak ditempel pakai double tip. Itu bisa. Itu buat yang horong kecil. Kita satuin lagi nih Kak, biar nggak berantakan. Kalau untuk horong besar, bedanya gimana sih Kak Pia? Gimana ya Kak enaknya? Horong besar tetap sama, main lingkaran-lingkaran nih kita nih. Cuman di sini berhubung tema kita Tuhan Yesus itu menolong kehidupan kita ya. Tuhan Yesus sumber penolong. Nah, di sini adik-adik tetap ada Jesus. Terus nama adik-adik horong besar berarti dari kelas 3 SD sampai 2 SMP. Nah, di sini ceritakan hal apa aja di dalam kehidupan adik-adik yang dimana Tuhan Yesus menolong kehidupan adik-adik. Misalkan, contohnya kalau kayak Kavia memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan, atau misalkan di saat ujian membantu adik-adik dalam menjawab soal-soal. Tetap ya di sini tulisnya save. Tuh. Jadi terserah jadi perbuatan baik Tuhan apa aja untuk menolong kehidupan adik-adik. Kayak gitu sih. Gimana? Tugasnya mudah kan? Mudah nggak? Untuk yang horong besar jangan sedih. Bisa buat lingkarannya juga lebih banyak. Misalkan di sini nama adik-adik tetap sama ya. Kayak tadi, Papa perbuatan baik Tuhan tuh apa kira-kira? Terus sama, Mama juga apa? Tanyain aja. Kayak gitu ya. Gimana? Udah jelas kan? Oh iya adik-adik, untuk ibadah kita hari ini jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke. HKBP Depok 2 di bawah sini. Oke. Kita sampai jumpa lagi di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Oh iya, buat kelas Batita dan Balita, kami ada aktivitas yang lain nih. Check this out.